Monggo acara diskusi pada siang hari ini akan dipimpin oleh Bapak Karjono, Bapak Nabianto, dan Bapak Alwi Idrus atau populer dengan sebutan Mas Cuk Cong. Monggo saya serahkan kepada Mas Nabianto, Margorejo, Pak Karjono Tayu, dan Mas Alwi Wedari Jaksa. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Kula nyuwun wedal setengah jam tok nggih. Awit agenda menika kedah kita ayahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres, dan jajaran Kabupaten Pati yang hadir pada sore hari ini. Tidak lupa tim pendiri, Bapak Ketua Permandes Kabupaten Pati beserta jajaran pengurus, mulai pengurus kabupaten, kawedanan, dan tingkat kecamatan yang saya banggakan. Yang pertama, saya menyampaikan selamat kepada teman-teman yang dipercaya oleh Permandes untuk menjadi pengurus. Kemudian yang belum tercatat karena kapasitas pengurus terbatas, anggota sudah tercatat 200 anggota yang sudah mendaftarkan diri. Tepuk tangan. Alhamdulillah tercatat di dalam buku agenda keanggotaan, dan ini kami laporkan per Januari, Pak. Per Januari anggota kita sudah 200 sekian. Ini nanti tetap berkembang terus keanggotaan kita, dihitung sesuai sensus penduduk mantan kepala desa. Ada hampir 1000 anggota mantan kepala desa. Mbak Juti yang saya hormati, beliau ini adalah mantan kepala desa Pilkades 79 yang lalu. Alhamdulillah beliau ini sudah berani hadir di sini, berarti loyalitas terhadap Permandes. Oke, sip. Nah, ini delalah dipun paringi yuswa dawa, rezeki akeh, sehat walafiat, amin Allahumma. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita kebagian mengenai dokumen Permandes yang tertuang di dalam APBDes. Mohon maaf, ADART. Ijeh kepengen dadi petinggi, ijeh kepengen dadi petinggi. Prinsip kita nanti kita ulas, kita baca bersama bahwa dokumen Permandes sudah legal, formal, secara yuridis. Amin Allahumma amin. Tadi disinggung Pak Bupati, karena beliau sudah kami sajikan dokumen-dokumen itu, beliau ternyata respon dengan adanya keberadaan Permandes yang ada di Kabupaten Pati. Oke, yang pertama ini Permandes, jelas ya, Persatuan Mantan Kepala Desa. Tidak ada istilah PJ maupun PLT kepala desa, tidak masuk di dalam keanggotaan. Alasan mantan kepala desa
harus menjabat kepala desa dengan cara pemilihan. Paham? Paham ya? Oke. Kita lihat ini termasuk nama-nama pendiri, ya. Nama pendiri panjenengan persane mana pendiri, ya? Ada 7 yang pertama kali, ya. Karena 7 ini sudah menggagas dari awal, sehingga beliau-beliau yang terhormat, Pak Karwito, saya, Pak Jani, Pak Mantri, Mbah Alwi, Mbah Sis, Pak Mubalek, ini awalnya Pak. Neng saya punya guru Mbah Kiai, saiki tak dadekno wali songo tak imbai loro wingi niku nggih. Dadi pendiri adalah Wali Songo. Iki didungokno ta ora iki? Batangan sip. Kemudian yang kedua azas, nggih. Panca perso, azas jelas, nggih. Perkumpulan ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jelas. Kita sandingkan dengan Mares, Permandes. Semua adalah untuk negara, untuk desa. Kekuatan kita, dari kita, untuk kita, suka Indonesia. Perjuangkan negara Republik Indonesia NKRI. Nah, itu arah ke sana, nggih. Sifat jelas, nggih. Perkumpulan ini bersifat sosial, mandiri, militan, bersaudaraan, patriot, inovasi, kepemimpinan yang berkonsekuensi, independen dan koordinatif. Di sana tidak ada politik. Tadi disinggung Pak Bupati, oke, kalau orang Indonesia termasuk Pati ini pasti berpolitik, tapi jangan menggunakan bendera Permandes. Contohnya aku dewe. Nek upama Pak Mamik ini nyalon bupati upama, nek aku iki sabete ya ora apa-apa wong kanggo ora nganggo bendera Permandes. Nah, ini satu misal. Tuh Pak Karjono ya apa nyalon bupati padha ae, nggih. Nah, iki. Nah, ini satu sharing kepada panjenengan, jangan sampai bendera Permandes ini dibawa mendukung salah satu kandidat. Nek menusone kados kula, oke silahkan. Nggih. Tidak menutup itu. Tapi saya menekankan gerbang Permandes jangan dibawa ke ranah politik. Sepakat nggih? Nggih. Lambang jelas, nggih. Wis ora tak wacana lambang wis. Tujuan, fungsi dan kegiatan Permandes. 1. Menumbuhkan rasa cinta terhadap NKRI jelas, dan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Oke. Secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, membangun dan memperdayakan masyarakat desa. Iki dikandung maksud jangan sampai ada sepak terjang mantan kepala desa mengganggu kinerja pemerintahan. Mengganggu loh ya, mengganggu ini kita bahas ya. Dan ini mohon untuk dicermati terkait dengan keberadaan Permandes. Yang ketiga, mewujudkan desa yang nyaman, aman dan damai, hal yang biasa. Membangun masyarakat Indonesia yang berbudi pekerti,
budi pekerti luhur, terampil dan cerdas. Blak kan persos ya. Orang kesuwen ya. Intine iku, nggih. Oke, ganti Mas. Fungsi sebagai wadah perkumpulan para mantan kepala desa tercatat di dalam ADART, di lingkungan Kabupaten Pati serta melakukan pendampingan, pengarahan dan sebagai konsultan di dalam berbagai macam kegiatan untuk memajukan desa. Kita ambil konsultan, jangan dipolitisir panjang. Yang nama konsultan itu ngetren, Pak. Upomo mantan iki dijaluki tulung, jak mikir, jak bangun desa dan seterusnya, ini kita kepis menjadi konsultan. Di sini ada sedikit pun unsur untuk melawan desa, tidak ada. Kemudian visi dan misi. Visi mewujudkan anggota perkumpulan yang mandiri, sejahtera, adil dan produktif. Satu contoh, berdirinya Permandes iki urung ana nyuwun menyuwun kepada pihak lain kecuali kepada anggota. Belum ada. Sehingga hari ini Pak Mustawar, hari ini sampai detik ini belum ada donatur untuk memberikan kontribusi pengembangan kegiatan yang ada di Permandes. Belum ada. Yang ada masih di lingkup mantan kepala desa. Tarian selawe mari rewel, tarian seket akeh pitakone. Misi memperkuat peran kegiatan perkumpulan khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Ini jelas dari anggota untuk anggota. Oke, ya kemudian jawab B. Mengoptimalkan jaringan dan kemitraan dengan lintas sektor regional maupun internasional. Iki ono partner kerja. Nanti Pak Karjono menyinggung ini nanti. Karena beliau adalah ketua Puskut Kelautan tingkat nasional, ini beliau ini. Mulane bakal ngangkat nelayan-nelayan yang ada di wilayah Kabupaten Pati sebagai sampel. Kemudian C, mengakselerasi pengembangan kegiatan ke semua wilayah. Iki rada angel. Jadi pengembangannya awake dhewe iki nanti tidak di Pati, justru akan berkembang secara nasional. Intinya ngono. Kemudian yang terakhir meningkatkan kompetensi, keterampilan dan produktivitas serta memberikan perlindungan kegiatan dan advokasi. Anggota ini akan dilindungi manakala ada bab-bab yang ada permasalahan, apalagi ranah hukum. Yang syaratnya yang bisa kita lindungi adalah anggota Permandes. Monggo nanti mang pengacaraku mang. Pak Man ini apa pengacaranya wes ini? Bar sidang ini mau ngurus mantan dia orang ngerti nih bar sidang 2 kali. Oh, sudah mengatasi mantan mana nggak tahu itu. Ya. Ada permasalahan. Jadi sudah kita gerak di masyarakat. Ya. Oke, keanggotaan. Nanti kalau pasal-pasal nanti yang lebih kawogan, elegan Pak Karjono. Keanggotaan sanggup mengikuti kegiatan yang ditetapkan oleh
perkumpulan jelas menerima anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta program umum dan peraturan-peraturan perkumpulan. Ketiga, ketentuan mengenai persyaratan menjadi anggota di atas, lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga. Oke, keanggotaan berakhir bila mana anggota minta berhenti. Ini ya, atas kehendak sendiri diberhentikan oleh pengurus karena tidak mampu memenuhi syarat anggota, dipecat oleh pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban dan karena tidak tindakan yang merugikan perkumpulan. Ya wis intinya ngrugekno organisasi lah. Itu nanti ada satu sanksi-sanksi yang diberikan pada anggota. Lanjut. Hak anggota, ya. Setiap anggota perkumpulan berhak satu mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka. Kita contoh, rewele organisasi, ribute organisasi itu masalah duit. Untuk kono dipek iki, untuk iki dipek kono, ini banyak seundon yang ada. Tapi kita ciptakan untuk keterbukaan bidang keuangan. Rekening Permandes itu yang menandatangani 3 yang berhak, nggih. 1 ketua, 2 bendahara, yang ketiga sekretaris. Ini atas nama rekening, satu contoh, nggih. 2 memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang perkumpulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ADART itu ora jaduk. Selagi ADART itu ada pelanggaran dari tataran hukum yang ada, maka yang berlaku adalah tataran hukum yang ada. ADART hanya mengatur organisasi Permandes. Ini prediksi seperti itu. Kemudian yang ketiga, memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi jelas, melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Oke. 5, mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi. Tadi kami singgung. Kemudian yang keenam, melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, swasta, perkumpulan lain dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi. 7, menghadiri rapat dan kegiatan organisasi jelas. 8, mengajukan usul, saran dan kritik. Ini yang wajib, ya. Karena pengembangan organisasi maju dan tidaknya adalah peran serta dan proaktif anggota. Tapi kritiknya yang sip, sing maju, sing positif demi pengembangan organisasi. Terakhir, memilih dan dipilih sebagai pengurus berdasarkan peraturan organisasi. Lanjut. Kewajiban anggota. Kewajiban anggota 1, jelas ya, menaati aturan-aturan yang lain, menjaga, melaksanakan kegiatan, menjaga persatuan dan kesatuan NKRI, kewajiban warga negara, memelihara nilai agama, budaya, biasa, ya, menjaga ketertiban umum dan tercapainya kedamaian masyarakat. Oke. Melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel. Tadi singgung. Jadi awake dhewe iki ora usah sok undon. Karena pengurus ini masa jabatannya hanya 6 tahun. Nek bariku selesai dan dapat dipilih kembali. Okay. Kemudian tugas dan kewenangan pengurus. Setiap anggota badan pengurus wajib menjalankan tugasnya dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab. Melaksanakan ketentuan ADART jelas. Bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perkumpulan untuk kepentingan dan tujuan perkumpulan dan berhak mewakili dan
bertindak untuk dan atas nama perkumpulan. Oke, ini ya. Nah, ini setelah ada ini tentang rapat-rapat organisasi. Ini Pak Karjono, Pak Karjono. Pak Abang, Bang Abid. Ini ada pembagian tugas karena saya sebatas regulasi organisasi, ini adalah teknis organisasi. Monggo Bang Albib. Oke, sekarang bergantian materi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak, Ibu-ibu, mungkin ini sesi yang paling menarik adalah dialog interaktif, tanya jawab. Pak Nabianto, supaya mendampingi kami. Silakan Bapak-bapak boleh bertanya tentang apa saja pergerakan Permandes selama ini, kemudian program-program Permandes yang akan datang akan kita jawab kepada Bapak-bapak. Silakan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa untuk kita sharing bersama, untuk kita diskusikan bersama. Yeah. Ya silakan Bapak bertanya dan monggo Pak Wali Kota Tlohowungu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Permades beserta anggota, yang saya hormati mantan-mantan kepala desa se-Kabupaten Pati yang bergabung di dalam Permandes. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Permandes sudah dibentuk. Panjenengan sebagai mantan tentunya menunggu menanti kinerja Permandes nggih ta mboten? Sing tak arep-arep Permandes nek wis dadi kepiye? Bakal ngenakno apa bakal ngrekasakno nggih mboten? Pertanyaannya, pertinyi-inyi agenda ke depan harus disiapkan, Pak. Oh, agenda ke depan harus disiapkan. Berhubung tadi penyampaiannya hanya sebatas visi dan misi, agendanya ke depan dan segera dilaksanakan ini apa? Implementasinya apa? Ini mungkin dari kawan-kawan kita kepala desa durung ngerti. Matur suwun wabillahi taufik wal hidayah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Tlohowungu. Yang pertama saya akan menjawab dari sisi organisasi bahwa langkah ke depan kita akan menata secara keorganisasian yang mantap. Anggota tetap ini harus jelas dan sebagainya. Karena begini Bapak, salah satu metode dari Permandes ini organisasinya, cirinya program harus diputuskan dari rapat pengurus. Setuju Pak ya? Jadi program itu diputuskan rapat pengurus. Tidak bisa Pak Nabianto nggawe program dewe, saya tidak boleh bikin program sendiri, Pak Karjono dan sebagainya tidak bisa program sendiri. Tetapi ide program itu dibawa ke rapat pengurus baru diputuskan menjadi program. Dari sisi organisasi Pak. Kemudian untuk program yang tadi, sasaran atau tujuan dari berdirinya Permandes yakni angka 4, perbaikan recovery ekonomi anggota secara umum. Sebab anggota kita Permandes ini ada yang the have, ada yang mapan, ada yang menuju mapan, gitu ya. Ada yang menuju mapan.
Nah, ini mumpung ada Pak Karjono akan memberikan jawaban atau pandangan kepada bapak-bapak sehingga nanti bisa ditangkap oleh teman-teman dari pengurus kecamatan. Jadi begini Bapak, program kerja Permandes dilaksanakan pengurus kecamatan. Setuju Pak ya? Karena memang anggota kita itu berada di kecamatan gitu. Jadi nanti justru yang paling sibuk itu adalah pengurus kecamatan. Yang memantau itu Pak Wedono. Pak Wedono ya, Pak Wedono itu pengurus ex Kawedanan. Nah, itu yang memantau. Di Permandes ini ada ketua umum Pak Karwito, penanggung jawab. Kemudian ada wakil ketua 1 Pak Nabianto, ini tugasnya bidang politik dan keorganisasian. Beliau yang akan mengawal itu. Kemudian wakil ketua 2 Pak Dr. Haji Sismoyo Sarjana Hukum adalah bidang pengembangan usaha dan hubungan antar lembaga. Sudah kita bagi Pak. Jadi Permandes ini walaupun organisasi baru muncul, tapi kita mencoba secara benar gitu Bang ya. Tidak tumpang tindih. Tapi kekuasaan penentu adalah di ketua. Demikian pengantar saya, monggo Pak Karjono barangkali bisa memberikan penjelasan ekonomi, kegiatan keekonomian yang paling dekat yang mungkin bisa diharapkan oleh teman-teman. Disilakan Pak Karjono. Mantarun Bepalwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Dan yang terhormat semua pengurus dari penasehat, penyantun, dan pengurus dari wilayah Kawedanan, kecamatan, dan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan sore hari ini, khususnya mantan kepala desa yang saya cintai dan saya banggakan. Sebetulnya di sini tadi sudah disampaikan secara struktural dari Pak Nabi dan Pak Alwi Alidrus. Jadi karena Permandes baru dikukuhkan pada hari ini, jadi istilahnya itu Permandes baru lahir. Tapi alhamdulillah untuk kepengurusannya Permandes dari tingkat Kawedanan sampai tingkat kecamatan ini, bapak-bapak kita, saudara-saudara kita ini yang sudah teruji, yang tidak usah mungkin penilaian, mungkin yang negatif. Jadi kalau Permandes baru lahir, tapi namanya program dari pemerintah, itu memang harus ada aturannya Pak. Alhamdulillah untuk Permandes, anggaran dasar, anggaran rumah tangga sudah ada. Terus Kesbang 5 sudah ada, Kemenkumham sudah ada. Tapi yang menyangkut program-program pemerintah itu, apalagi kalau mungkin bantuan hibah itu bisalah langsung, selama persyaratan itu memenuhi syarat. Tapi kalau yang melalui LPDB untuk pengembangan nanti kepada anggota lembaga pengelola dana bergulir
yang selama ini dinikmati oleh koperasi-koperasi perorangan itu minimal harus 2 tahun. Terus LPU EKM itu juga minimal 2 tahun. Apalagi bunganya itu hanya 3% satu tahun. Itu sangat kecil sekali. Jadi koperasi-koperasi simpan pinjam terutama itu mengambil dana pinjaman bergulir dari pemerintah yang melalui Kementerian Koperasi dan UKM dan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu Pak, karena hanya 3% satu tahun. Jadi sampai mungkin KSP simpan pinjam itu berapa persen sekarang? Nah, itu sampai 8, berarti dia keuntungan aja sudah 5%. Itu. Tapi kita berusaha mungkin mencari bantuan-bantuan yang istilahnya itu sifatnya hibah. Kalau hibah itu bantuan, ya udah kalau memang dibantu adalah itu milik Permades. Itu Pak. Jadi kita bekerja bersamalah. Karena Permades ini baru lahir, ayo kita kerja bersama-sama. Dan kebetulan yang menyangkut ekonomi, saya berusaha bagaimana nanti Permades itu bisa mendapat bantuan secara hibah gitu. Dan kebetulan alhamdulillah, jadi dengan adanya Permades, karena juga saya mantan kepala desa, mempunyai hati nurani, merasa mantan kepala desa, ayo dengan lahirnya Permades yang ada di Kabupaten Pati ini kita bersama-sama untuk membesarkan. Seperti Pak Slamet Warsito, Pak Joko kan gitu, Pak Judi. Jadi kita di dalam hati kita itu termasuk seperti saya itu rumongso, karena itu saya sebagai mantan kepala desa. Dan alhamdulillah memang sampai saat ini saya megang Ketua Umum Koperasi Perikanan dan Kelautan Indonesia. Jadi di Jakarta. Kalau kesibukan memang saya di Jakarta. Tidak hanya Ketua Umum Induk Koperasi Perikanan dan Kelautan Perikanan Indonesia, tapi juga saya megang sebagai auditor ICFO. Jadi ICFO itu yang menyangkut sudah negara sedunia. Jadi kesibukan mungkin saya jarang di Pati Pak, tapi memang itulah saya berusaha bagaimana Permades nanti harapan kita bisa menjadi harapan sesuai anggota, dan Permades nanti semakin besar dan Permades semakin jaya. Itu. Jadi kita juga sudah sharing yang menyangkut dengan Repsol, yang menyangkut dengan anak cabang Pertamina. Nanti tinggal jalan Beb. Kemarin saya sudah ada pertemuan, insya Allah 26 Maret nanti Repsol ke sini. Jadi nanti kita ketemukan. Yang penting bagaimana MOU itu bisa menguntungkan untuk Permades, untuk jalannya kesejahteraan untuk Permades. Itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai mungkin karena Permades baru dikukuhkan, mungkin namanya persepsi, masalah pemikiran orang banyak, mungkin wah Permades nanti mungkin kan harusnya butuh waktu, tapi namanya orang banyak, mantan orang banyak, itu nanti untuk kepentingan sesaat, untuk kepentingan pengurus, untuk kepentingan mungkin penasihat. Jangan seperti itulah. Ayo kita bersama-sama, jangan saling seundon. Bagaimana Permades ini nanti semakin berkembang, semakin jaya sesuai harapan kepada khususnya kepada anggota, yaitu dengan harapan bisa meningkatkan
kesejahteraan terutama mantan kepala desa. Tadi sudah disampaikan Bu Palwi, namanya perekonomian kan lain-lain. Dengan harapan jangan sampai mantan-mantan kepala desa ini bagaimanapun putra-putra terbaik dipilih di tingkat desa, tapi setelah tidak menjadi kepala desa, mungkin hanya tinggal nama, apalagi mungkin dikesampingkan, apalagi tidak dihargai. Nah ini yang tidak kita harapkan bersama. Perlu dibantu, perlu bagaimana teman-teman saya, teman-teman mantan kepala desa yang belum beruntung, ayo kita bersama-sama, kita pikirkan bersama bagaimana mantan kepala desa itu istilahnya nanti bisa hidup yang mapan. Kan ngoten Pak nggih? Jadi di sini mungkin tahulah, memang saya sering jarang. Jadi mungkin ada bapak ibu anak yang minat mungkin sampai kuliah di S2 di luar negeri. Itu ada Tunggul Sari Pak Jarot itu juga pernah. Saya rekomendasi ke luar negeri, alhamdulillah gratis. Mungkin Alas Dawa pernah di Universitas Koperasi Indonesia di Sumedang itu juga gratis. Jadi sifatnya kita saling tukar pemikiran, yang penting untuk demi keluarga besar yaitu mantan kepala desa. Jadi kita berusaha yang terbaik untuk Permades. Saya kira itu mungkin Bapak Ibu ada yang perlu disampaikan, silakan nanti. Jadi kalau minyak jelas dari Repsol Spanyol. Repsol kan Spanyol Web. Kalau anak dari istilahnya anak cabang dari pertama itu dari Medistran, itu saya sudah ketemu Medistran. Jadi karena Repsol juga tidak hanya mengembangkan oli, tapi nanti onderdil lah setelah roda 2 sampai tingkat yaitu sampai roda 4, jadi onderdil itu. Jadi dengan harapan kemarin saya minta Permades sebagai distributor, tapi kemarin ada info kalau distributor Repsol itu sudah ada di Semarang dan ada anak cabang dari Pertamina. Tapi dengan harapan saya nggak mau. Jadi mudah-mudahan nanti tanggal 26 nanti bisa ketemu. Saya kira itu, ya. Nanti tanggal 2 Maret nanti kita bawa ke Pati Repsol, ya. Jadi nanti kita ketemu dengan pengurus yang menyangkut Repsol. Nanti bagaimana MOU-nya dengan Permades. Jadi saya kira itu mungkin nanti ada pertanyaan yang lain yang menyangkut Permades ke depan, yang menyangkut perekonomian, ekonomi. Insya Allah nanti kita bersama-sama untuk menuju Permades Jaya. Jadi begini Pak, barangkali Bapak kesulitan menangkap bahasa dari Pak Karjono. Pak Karjono karena orang ekonomi, jadi bahasanya agak sulit gitu ya. Saya sederhanakan bahwa Pak Karjono mempunyai relasi perusahaan oil dari Spanyol. Produknya berupa oil, kemudian onderdil kendaraan. Ini akan dipertemukan dengan Permades penjajakannya itu tanggal 11 Maret. 11 Maret nanti Pak. Nah, jadi kalau kerjasama itu jadi, maka outlet tersebut dari Repsol tadi, keberadaannya pembukaan Repsol akhirnya juga di kecamatan-kecamatan. Maka ketua sekretaris bendahara kecamatan itu harus kuat. Yeah. Kemudian Pak Karjono kemarin menawarkan kredit. Ada sebuah lembaga keuangan yang akan kerjasama dengan Permades, tetapi kelemahan dari Permades hari ini belum terdaftar di OJK.
Otoritas Jasa Keuangan. Jadi aliran dana itu kan dipantau sama pemerintah, Pak. Salah satu kekhawatirannya bahwa dana tersebut tidak boleh dipergunakan untuk aksi-aksi terorisme. Nah, Permandes ini belum terdaftar, keuangannya belum terdaftar di OJK. Ini kita rintis sehingga dana hibah tadi bisa dibawa ke Permandes. Ngaten, Pak, bahasa sederhananya ini. Oleh karenanya mohon doa dari Bapak Ibu semua ke depan. Dari sisi organisasi, Pak Sekjen akan terus bergiat, diantaranya adalah mempersiapkan mengajukan ke OJK, dan Pak Karjono yang mempunyai lobby kuat untuk masalah keekonomian bisa dibawa ke parti dan bisa mensejahterakan anggota. Gitu Pak J. Oke, monggo Pak Nabi. Di Bang Bai memang di Bai. Ayo lagi ya. Orang ajar takok mah minggat. Seizin Mas Beni nggih, dari punya suara, oke. Mbah Mustamar izin nggih. Oke. Kompak untuk dari nggih. Pak Bai, Permandes itu punya bidang-bidang yang ada. Bidang itu dimiliki oleh masyarakat, ekonomi, salah satu perdagangan, UMKM dan seterusnya. Syaratnya, nek untuk dana hibah kudune valid organisasi. Hari ini baru penataan organisasi dan keanggotaan. Iki duwite negara iku aweh nang lembaga atau organisasi, nek awake iki cetha. Nek awake ra cetha, wong aweh dhuwit kuwi rasa-rasa. Iki prinsip kedua, dari anggota untuk anggota, nggih. Kesejahteraannya yang harus kita angkat. Tadi disinggung Pak Karjono, mantan kepala desa jangan dipandang sebelah mata. Salah. Contohnya lapangan memang kebek mobil kabeh. Mbok sing nyewa aku ya ora roh, wek dhewe ya ora roh. Ning ternyata terbukti mantan punya harga diri. Amin Allahumma amin. Nah, kemudian yang ketiga, khusus Mas Bai. Program kita bagi 3. Siji jangka pendek, jangka panjang, yang ketiga adalah stimulan. Bantuan hari ini jangka pendek. Kabid Lingkungan Hidup, ketuane Bapak, siapa ketuane Kabid itu? Parno. Sekarang sudah ada tawaran lahan di Blora 52 hektar kon garap. Iki Pak Warno, mana Pak Warno? Ini sudah kon garap Pak. Ini yang sewu, ora banter-banter nggih. Iki dari tim Cendana. Karena Permandes ini sudah dimirengke oleh Cendana. Ya wes istana, wes disalahnoke. Istana. Mulane Pak Warno nggawa branding ngalor ngidul. Itu justru membantu Permandes yang ada di wilayah. Contoh yang kedua, untuk Curwak kemarin, dia akan menguasai tanah hutan. Yang kemarin di pihak kedua, sekarang sudah ada rencana untuk Permandes S Kabupaten Tayu. Mana Tayu? Iki cetha niki mbet gawe ngene iki nggih. Kemudian terobosan yang kedua. Sekarang untuk membantu masyarakat adalah sulitnya memperoleh pupuk. Ini sudah kami garap. Dadi piye carane pupuk ben gampang
koyok zaman bengen. Sekarang petani sulit untuk menebus pupuk. Kita terobos. Sehingga ini akan membantu harkat dan martabate masyarakat yang di bawah Panji Permandes. Hebat apa ora iki? Ayo. To Nabianto buktine ndi? Nganggo wektu nek bukti iku ya. Nah, ini kan kita harus kuat sik. Iki guruku Mbah Mustamar kaya ngono ning omong, nggih. Iki program. Ngene bedil berarti iku, nggih. Ini program kita. Kedua, terobosan yang ketiga. Iki nyon sewu. Sekarang banyak KUD yang mati suri. Tak dobrak bakal Pak. Nek aku nang ngene istana Pak. KUD dihidupkan kembali sehingga mantan banyak yang menjadi pengurus KUD. Sekarang mati suri, mek ngurusi gas karo listrik. Iku oyok-oyokan karo warga. Sekarang kita bedah. Keberadaan KUD seperti itu nanti kita terobos untuk difungsikan kembali karena itu adalah koperasi milik desa. Sepakat? Ngene to. Ngoten Pak Bai. Oke. Nah. Pak Karjono ini sudah lalang buana. Nah ono bantuan itu hibah atau apa? Lek organisasi wis kuat, iku wani omong, Pak. Termasuk ono dedil ki mang. Konggone Korea, konggone luar negeri. Ini sudah terobosan seperti itu. Ah, telo bobrok ki Pak Sulaman ngene. Mungkin gambarnya telo berarti. Ini kan kita terobos juga. Karena apa? Kalau nanti kita menjadi organisasi secara nasional, kita punya suara di DPR pusat. Karpu ngono Pak. Karena anggota kita tidak gemen-gemen. Jadi suaranya Permandes harus dipertimbangkan di tingkat pusat. Karepku ya ngono ku mang. Neng ora ujuk-ujuk mana ono langsung pol kan ya ora. Kok sithik. Nek tak dono program itu. Kemudian nek bar iki lha apa? Iki yang pertanyaan pol angel ya iki. Bar iki lha apa diapakno, nggih? Lah maka dari itu saya minta semua kecamatan ini bisa mencari komoditi yang ada di wilayah kecamatan masing-masing. Jajane nggo ngangkat harkat martabatnya mantan iki nggih usaha apa? Masuk dalam redaksi kita. Kita bahas, kita kaji. Ternyata Pak Karjon di program nanti plek nggone kecamatan A, B, C, D dan seterusnya. Nggih, ini terkait dengan program kita. Yang terakhir pesan jangan memutuskan sendiri. Ini wajib nggih. Apapun harus terbuka. Semua hal, nggih. Karena apa? Nanti ada tim 9 ini pengajian di dalam usaha-usaha terobosan-terobosan yang mana terobosan itu memberikan satu kontribusi harkat dan martabate mantan kepala desa. Tujuan saya itu. Paham ya Pak Baik ya? Oke. Matur nuwun. Monggo yang lain. Yang lain, monggo Pak Mustamar iki sing tak arep-arep kene monggo. Miki Mas. Maju deh. Padha balane, padha dulure ra apa-apa. Nanti Pak Tejo, ini Pak Tejo. Pak Tejo rene. Ini termasuk tokoh internasional malah nomburi. Ini cinta arep-arep itu ya suarane kok. Matur nuwun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman pengurus Permades Kabupaten Pati, juga saudara-saudara saya, teman-teman mantan kepala desa. Jadi saya terima kasih sekali kepada Pak Nabi tadi yang sudah menjelaskan pertanyaan dari Kang Bai, ya. Alhamdulillah luar biasa, menggebu-gebu. Saya mendengar dan saya mencatat di dalam hati saya dan pikiran saya, dan itu tujuan yang sangat luar biasa. Yang perlu saya ingatkan kepada teman-teman pengurus, tentunya kita semua ini yang ada di sini, karena yang hadir di sini itu adalah semua pengurus, entah itu tingkat kecamatan, kawedanan maupun kabupaten, ya. Jadi program yang sudah tertata rapi, entah itu bersumber dari apa, atau itu APBN, APBD 1 maupun APBD 2 maupun AP namanya, terserah. Yang penting ini dikemas yang bagus sehingga kita tidak diberi angin surga. Ada semacam kejelasan, ada semacam istilahnya kalau sinetron itu tamat, sehingga ada kejelasan, sehingga teman-teman pengurus ini nanti pulang dari sini, oh iya aku sok ben ape buat gawe, oh iya aku sok ben ape dijak kerja sama bala-balaku mantan sing klumpukno balung sing tekececer sing akhirnya iso perseduluran sing rukun, kan seperti itu ya. Jadi kita di sini punya wadah yang namanya Permades, ini adalah paguyuban mantan kepala desa se-Kabupaten Pati. Artinya kita di sini itu punya sarana untuk jagong yang namanya WA grup, ya. Jadi monggo nanti saya hanya mengingatkan pada Pak Pengurus supaya ini benar-benar itu nanti bisa dimanfaatkan oleh para mantan kepala desa, gitu Bu ya, Pak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki kanca sekolah kelas beda, jurusane beda, nggih. Terima kasih Pak Tejo, bahwa manusia itu diwajibkan usaha. Ndak ngoten ya. Nek tanpa usaha diimbangi karo doa, ya padha ae rada susah. Itu merupakan program Permades yang harus kita sampaikan kepada anggota. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Pak Tejo, yang intinya adalah apapun kita perdayakan anggota Permades, kita perdayakan, mbah kerja nang ndi, mbah duwe usaha apa, itu nanti kita perdayakan itu. Kemudian yang kedua, terima kasih Pak Tejo, bahwa tadi disinggung oleh Pak Karjono, kita ini baru lahir tadi, sehingga nek wong lagi lahir iku mesti akeh kekurangane. Dadi nek akeh kekurangane, nek ditambahi karo dulur-dulur kanca-kanca, iku menjadi sempurnane Permades. Oke, tak catat di dalam benak hati saya Pak Tejo, nggih. Nanti semua yang kita sampaikan itu mungkin melalui. Oke. Terima kasih untuk Pak Tejo dan bapak-bapak semua, sudah menjadi kesepakatan alur manajemen dari Permades. Apabila ada sesuatu kerjasama misalnya, maka MOU tersebut diterima oleh pimpinan Permades, kemudian diserahkan kepada bagian kajian hukum untuk diteliti, dikaji mana yang menguntungkan Permades atau mungkin ada hal-hal yang menjurus merugikan Permades. Kan bisa saja namanya MOU. Ini tugasnya bagian kajian hukum. Setelah itu bagian kajian hukum akan memberikan masukan kepada pimpinan. Rekomendasi nanti akan ditindaklanjuti bagian apa.
Kalau misalnya masalah ekonomi, maka rekomendasi itu akan ditindaklanjuti bagian ekonomi. Begitu alurnya. Maka kita benar-benar bekerja secara tim, Pak, secara tim. Leading sektoral segala apapun tentang Permades pasti akan melalui kajian hukum. Maka dalam kepengurusan Permades, bagian atau bidang divisi hukum itu kita tempatkan para personil yang hebat. Ada Pak Ngatnan, ada Pak Darno, ada Pak Tejo, siapa lagi? Itu akan mengkaji plus minusnya dari sesuatu momen gitu Pak. Nanti rekomendasinya apa? Rekomendasinya apa dari bagian hukum itu? Demikian Bapak alur keorganisasian kita. Baik, untuk masalah keekonomian ini akan diperjelas oleh Pak Karjono, monggo. Jadi tadi sudah saya jelaskan Pak, Permades ini kan baru lahir. Ya jangan mengharapkan dulu banyak kepada Permades. Istilah jangan mengharapkan seketika ini mengharapkan banyak kepada Permades. Karena baru lahir, bagaimana kita bersama-sama untuk bisa mengembangkan berkembangnya Permades. Dengan harapan nanti Permades berkembang, bisa Pak, bisa jaya, harapan kita semua lah. Itulah baru kita bersama-sama kita garap. Tapi kalau Permades baru lahir, terus mengharapkan dari Permades, ya enggak bisa. Ya, harapan kita itu Permades sudah ada. Ayo dengan bersama-sama bagaimana Permades itu bisa berkembang. Ya, jadi saya sampaikan, saya sudah berusaha. Jadi yang namanya kalau namanya utang piutang karena ada OJK, itu minim harus 2 tahun. Itu memang bunganya 3%. Kalau bantuan hibah, lah itu mungkin bisa. Tapi sekarang bantuan hibah kan nggak mungkin uang tunai, karena itu nggak boleh. Sekarang bantuan hibah itu apa? Kira-kira kan gitu. Nah, kan gitu. Kita sudah berusaha. Jadi terus tidak istilahnya itu langsung kan nggak mungkin. Istilahnya secara langsung natural kan nggak mungkin. Apalagi organisasi kan banyak, apalagi Permades baru dikukuhkan. Jadi kita berusahalah bersama-sama, karena bagaimanapun Permades berdiri ini adalah secara mandiri. Ya mungkin kalau menyangkut masalah beasiswa sekolah dan apa langsung ke saya bisa. Boleh dicek itu Tunggul Sari Gatot tuh S2 di Korea Selatan tanpa biaya, di Universitas Koperasi tanpa biaya, boleh nanti itu perorangan. Jadi kita berusaha seperti itu ya. Terima kasih. Jadi mungkin ada kurang lebihnya, mohon maaf. Jadi niat kita adalah niat kebersamaan. Jadi itu monggo ditutup Pak Wi. Bapak, Ibu dan hadirin yang kami hormati, demikian acara konsolidasi internal sudah kita laksanakan. Matur nuwun rawuhipun Pak Slamet dan sebagainya. Matur nuwun bantuan Gus Joko, kemarin rapatnya luar biasa di dalam jenengan. Dan kepada semua teman-teman mantan kepala desa, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk ketiga narasumber yang sudah memberi satu pernyataan yang objektif, transparan. Fa insyaallah nanti ada fungsi manfaatnya untuk Permades. Acara kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun sugeng kondur ngantos dumugi griyanipun piyambak-piyambak kanthi sugih waras tinebihna saking bebaya lan cilaka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun-nuwun matur nuwun.